Kurang, monggo, Pak, berikan tepuk tangan dulu bagus ya. 20 menit bagus, maksimum. Terima kasih. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa progres riset mengenai pengendalian Ganoderma yang terutama yang ada di BPKS untuk dengan Trichoderma dan bahan tanaman yang moderat tahan. Bapak Ibu sekalian, dengan melihat peserta simposium pada sore hari ini, sebenarnya saya khawatir, Pak. Ya. Ini kalau Pak Hendra Purba yang di belakang senang, pesertanya tadi saya hitung 600, Pak. Luar biasa, tepuk tangan. Kakinya, Pak, kakinya dalam 600. Jadi kalau dibagi dua, 300 berapa? Jadi kenapa khawatir? Ini Ganoderma dari dulu, dari 25 tahun yang lalu sudah menjadi topik yang sangat seksi. Sampai detik ini, yang keluar dari ruangan ini sudah hampir jam 4 tidak ada. Berarti tempat Bapak Ganoderma bertambah banyak. Betul, Pak? Nah, tapi saya nggak percaya. Mau saya polling, saya tes. Ya. Yang pertama, Bapak sudah melakukan pengendalian Ganoderma tapi gagal total. Itu pilihan satu. Pilihan kedua, sudah mengendalikan Ganoderma dengan berbagai macam cara, tetapi agak berhasil. Agak. Kemudian yang ketiga, pilihan tiga, itu belum dilakukan pengendalian apa-apa, masih mengikuti simposium internasional. Yang pilih nomor satu, silahkan angkat tangan, Pak. Gak usah takut, ini gak ada hubungannya sama yang lain-lain. Gak ada. Pak Arnold, wah sudah 20 tahun ya kan, Pak. Dan Pak Arnold itu dari PT Sidojadi ini. Iya. Jadi Bapak Gatot tadi ya, Pak ya. Waduh. Tapi gak apa-apa, Pak. Mudah-mudahan setelah ini berhasil. Yang pilih nomor 2, 7 tangan, Pak. Alhamdulillah, ini ternyata ada yang berhasil. Dari mana, Pak? Dari Ciko. Wah, nanti kita ulik bagaimana teknologi kok sudah berhasil. Kita tanya. Gimana, Pak? Oh iya, nanti gantian. Karena saya belum berhasil. Nah, nanti Bapak gantian presentasi di sini. Kemudian Bapak itu tadi juga berhasil. Dari mana, Pak? Dari Unpad. Itu tapi kebun sawitnya cuma di Jatinangor minggu jalan. Cuma 4. Iya, saya naik Gunung Manglayang itu naik, Pak, itu. Turun dari Cisumdawu itu ya kan, Pak. Nah, gitu. Oh, di Bakery Lampung. Alhamdulillah. Bapak apa kan, Pak? Oh iya, tadi kan Bapak moderator dari Unpad juga. Wah, sudah berhasil. Sudah 2. Kemudian yang lain ini pilihan 3. Nggak ada. Oh, 3. Baru mikirkan dari Menko dari Papua tadi saya perhatikan. Iya kan, Pak? Yang kita apa ya? Perjanjian dengan Sofindo tadi. Wah, iya, Pak. Nah, nanti mudah-mudahan berhasil. Memang di Papua sudah banyak, Pak. Ganoderma. Termasuk yang dari Korindo tadi, dan Pak Saras tadi. Nah, jadi ini sebagai awal melihat status Ganoderma memang belum berubah. Yang golput ternyata banyak yang tidak memilih. Dari 1, 2, 3 tidak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan menyampaikan ramalan yang begitu menakutkan. Bapak sudah membaca tulisan dari Peterson tahun 2019. Ada yang sudah membaca? Jadi Peterson tahun 2019 meramalkan bahwa Ganoderma, penyakit Ganoderma
kebun-kebun yang di Sumatera Pak, itu akan hancur. Ini kan bapak-bapak banyak dari Sumatera ini kan Pak, akan hancur. Kenapa? Karena perubahan iklim sehingga tanaman kelapa sawit tidak cocok, mudah diserang jamur dirma, dan habis pada tahun 2050. Ini tambah ngeri lagi. Sampai saat ini aja belum bisa kita kendalikan, sudah diramalkan oleh Peterson Pak. Nah ini harus cepat-cepat kita kendalikan. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi introduksinya Pak. Kemudian berikutnya, untuk yang betapa pentingnya Ganoderma tadi sudah disampaikan oleh Bu Dwi Rita tadi, sehingga enaknya kalau bicara yang terakhir sudah disampaikan. Gambar-gambarnya pun sama Pak, jadi next terus saja. Kami sudah cukup berbahaya, jadi sudah disampaikan. Lanjut, pokoknya tadi ramalan Peterson itu nampaknya kalau tidak kita stop dengan berbagai macam pengendalian, nah itu bisa sangat berbahaya. Tadi Pak Tony Lewan sudah menyampaikan beberapa hasil riset tentang Ganoderma yang Bapak Ibu semua ditagih kalau bisa mengajukan proposal di BPDPKS pada banyak begitu. Next, ini tadi proyeksi dan ini disampaikan oleh Pak Lambok tadi, Pak Lambok Siahaan di PT Padasa yang memang generasi 5 setiap 25 tahun ini planting dan luar biasa, tetapi alhamdulillah masih survive. Salah satunya tadi saya setuju, poin pentingnya adalah perbanyak terus penggunaan bahan organik. Wah itu terus memang signifikan. Kalau bahan organiknya minimal 5% sudah sangat baik. Next, next gambarnya sama dengan Bu Linda tadi. Ya. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan. Ini tadi kan dari Aceh sampai Papua ada dari Ganoderma tadi. Ya. Ini sering dituduh Ganoderma dari mana ya? Wah dari Bapak membawa ini dari sini ke sana. Lembunya, sapinya dituduh. Wah, ini. Padahal ya sering muncul dengan sendirinya. Karena memang Ganoderma adalah patogen pohonan yang dari hutan pun sudah ada. Orang Medan bilang sudah ada kian. Nah, jadi ini mekanisme persebarannya. Sering disebut soil-borne pathogen. Jadi sebagian besar, kira-kira 98% itu penularannya lewat kontak kaka, roto-roto. Kemudian tadi disebutkan yang mana Basidiospora. Nah kemudian makanya ada yang gejalanya upper stem rot, gejala busuk di atas, serangannya di atas lebih banyak. Tadi mana Pak Eko tadi yang dari HPI tadi juga menyebutkan demikian yang ada di Pontianak. Padahal masih generasinya masih baru, ya kan Pak Eko? Nah itu Pak Eko. Kemudian lewat perantara sekunder, ada tunggul-tunggul dia baru menular ke tanaman yang sehat. Nah ini Pak mekanismenya penularan. Maka Bapak-Bapak juga tidak harus memperhatikan tanaman sebelumnya jika replanting. Toh kalau kita replanting konversi dari karet ke sawit juga relatif berbahaya. Ya, karena sebagai sumber inokulum yang bagaimana. Next. Nah ini yang kami sampaikan. Sebenarnya pengendalian, kalau saya sampaikan pengendalian Ganoderma harus sedini mungkin dengan tadi Pak Rais Andersen menyebutkan single strategi. Jadi tidak ada strategi tunggal. Jadi harus kombinasi pengendalian multi-teknis, hayati, mekanis dan sebagainya. Harus dilaksanakan sebetulnya. Meskipun pertimbangannya tadi sebutkan Pak Lambok tadi ya dilihat HPP yang biayanya sangat besar. Yang nanti bisa kita lihat next. Jadi ini beberapa teknik yang harus dikendalikan karena Ganoderma merupakan monocyclic disease. Jadi monocyclic. Jadi inokulum di awal itu harus kita habiskan sebenarnya teorinya. Ya, ini harus kita
laksanakan. Nah, ini Pak siapa mana dari Wilman tadi yang mendesain alatnya khusus sampai masuk 80 cm ya Pak ya. Nah itu bisa di repaint supaya habis untuk akar-akar ini yang menjadi sumber inokulum Garudirma sangat berbahaya. Next. Nah ini tadi rangkuman Pak Rais Andersen juga menyebutkan. Nah, salah satu komponen yang bisa membantu mengendalikan tadi Garudirma adalah penggunaan moderat tahan. Ya, terminologi di dalam fitopatologi moderat tahan. Kemudian ada yang bilang kalau toleran. Nah, kalau toleran biasanya untuk terhadap cekaman abiotik, kekeringan dan sebagainya. Nah, ini kita yang pertama akan kita bahas secara singkat penggunaan tanaman tahan. Kalau yang input ya sampai saat ini belum ada. Ya, tadi Pak Chandra juga menunjukkan. Next. Nah, kemudian yang sesuai yang dibicarakan tadi sebutkan juga bahwa penggunaan trichoderma barang yang tidak baru yang sudah lama dipakai berbagai macam tanaman. Ya, ini tidak barang baru. Kenapa dipakai? Karena memang sifatnya sangat luas, kosmopolit, ya, berparasitik, antibiosis dan sebagainya. Inilah yang dipilih trichoderma, baik Harsianum, Koningii, Viride, Harsianum, lain bisa dipilih. Mekanismenya sangat baik. Jadi ini sudah dipakai dan sangat berhasil untuk tanaman-tanaman yang volumenya rendah. Jadi untuk tanaman hortikultura sangat berhasil. Tetapi pertanyaannya diadu oleh Garudirma yang bisa masuk ke dalam tanah dalam, ini agak repot. Makanya harus dikombinasikan dengan teknologi yang lain. Next, ini produk kami PPKS sudah lama. Yang pertama ada trichoderma juga mampu besok akan disampaikan oleh PT Biorusa spesifik. Kemudian ada yang dari Bogor, Gremiji dari Pak Darmono ini. Karena kami sudah merger sekarang, digabung jadi PPKS. Next, ini beberapa kejadian kita menggunakan beberapa tentunya tidak hanya agen hayati trichoderma. Ini beberapa peralatan yang bisa kita memberikan tentang penggunaan agen hayati pengendali biologi trichoderma. Ini yang data yang kami peroleh. Next. Kemudian mengenai sama dengan, tapi fotonya beda ini, apanya tempatnya beda dengan Pak Chandra tadi. Cara membuatnya sama gitu. Kita eksplorasi dulu plasma nutfah kita. Ternyata di lapangan banyak yang kira-kira paling sedikit kejadian penyakitnya di sisi dunia. Itulah yang calon kita pilih. Nah, next, ya, terus ya. Nah, ini lanjut, jadi sudah tadi. Lanjut saja, next. Nah. Kemudian apa yang dilakukan sekarang Bapak Ibu sekalian? Tentunya trichoderma yang tahun 98 dikreat tentunya harus disegarkan terus, dicari terus. Jadi kami mencari beberapa isolat dari trichoderma yang ada. Ini proses pencarian kami. Next. Lanjut, tadi yang moderat tahan tadi, lanjut ya. Nah ini. Jadi metodenya sama. Jadi yang tergantung dari Sopin tadi yang pertama dulu, kemudian di kami, kalau kami PPKS 50 mg. Ya, next generation no Garudirma. Saya nambah-nambah itu lah. Ya. Hampir tambah paten gitu loh. Jadi setelah di lapangan plasma nutfah kita pilih. Nah, dipilihnya kemudian diuji patogenisitas di nursery. Kita menggunakan inokulumnya rubber block sama, metodenya sama itu dengan yang lain-lain. Karena memang tapi juga diresmikan Pak Rasidin dulu ya. Terima kasih Pak Rasidin. Jadi setelah diuji terus screeningnya demikian,
ternyata Ganoderma bisa ya di bidang kena ya Pak. Kalau Bapak Ibu belum kenal, bisa saya kirim Ganoderma. Nah, ini semakin hancur kita ini. Next. Nah, ini singkat cerita Pak. Nah, nanti setelah presentasi banyak, nanti sore Pak Naim mana Pak Naim? Jadi habis ini juga cerita moderator Ganoderma, ASD nanti juga begitu. Tapi karena Pak Chandra tadi juga ditanya harusnya diproduksi yang moderator, nggak sanggup Pak, nggak sanggup. Padahal senang juga harganya kan 2 kali lipat mahal gitu. Nah ini prospeknya. Next. Jadi ini beberapa uji Pak, tapi belum lama ya hasilnya sampai saat ini nol. Ya, oleh karena ini perlu kita lihat perkembangannya sampai akhir bagaimana yang penting. Biar harus diperhatikan adalah sampai fase produk 25 tahun diharapkan maksimal masih lumayan 20% kejadian penyakitnya. Dibandingkan jika menggunakan yang sekarang itu bisa 80%, 90%. Pokoknya kalau kita menggunakan itu tadi sebutkan 15 tahun pun harus replanting gitu. Next. Oh ternyata sudah selesai. Saking semangatnya ini ya meskipun sore. Nah mudah-mudahan memberikan inspirasi bahwa Peterson itu tadi 2019 jangan sampai terjadi. Kita tidak usah sedih, berusaha dengan keras. Kita tidak usah sedih juga meskipun kalah 4-0 sepak bola kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagus, luar biasa. Ya, kita juga izin bertanya kepada Pak Agus dan izin kepada Bapak-bapak Ibu peserta. Sedikit saya menyampaikan kenapa tadi saya tunjuk tangan tentang masalah pertanyaan Pak Agus gagal. Ya karena kita sudah bukan 20 tahun lagi Pak, udah tahun ke-30 saya ini Pak berhadapan dengan namanya Ganoderma. Jadi upaya kita di grup kita mengikuti dari tahun 93 sampai dengan hari ini, dan hingga saat ini saya menyatakan gagal. Kita sudah berupaya, kita melakukan namanya penanggulangan pertama dalam hal masalah kultur teknis. Kita melakukan ripping, plow, gali lubang 2x2 x 1,5. Kemudian kita retensikan lagi Pak 6 bulan. Setelah retensi 6 bulan, lubang itu kita tanam. Kemudian kita adakan penanaman dengan jenis bahan paritas yang M3 juga. Kemudian kita melakukan juga pelaksanaan pemberian trichoderma. Ya, dalam hal ini produknya Pak Darmono dulu Pak, dari Greenwich, dari Bogor. Dan kita sudah mengikutinya dengan memakai metode-metode tadi. Tapi hingga hari ini Pak, hingga saat ini kita menemukan Ganoderma itu di TBM juga sudah ada. Bahkan beberapa teman-teman yang mempunyai varietas yang sudah kita tanam, kita sekarang ada menanam di wilayah kita itu sampai 9 varietas. Termasuk istilahnya dari sekian varietas itu yang sudah M3 ada tiga jenis varietas yang sudah M3. Tapi sayangnya kenapa kita juga menyatakan gagal di umur TM2 dan hingga sekarang, di umur TM6 sekarang sudah hampir 4,4% serangan Ganodermanya. Jadi dengan sejarah ataupun histori ini, kita sekarang Pak mengadakan mungkin suatu cara, tapi itu mungkin sedikit menyimpang dari suatu namanya regulasi dan pemerintah. Bahkan mungkin Pak Agus waktu itu juga kami datang ke diskusi dengan Pak Agus tentang masalah kami membuat retensi areal kita itu dengan retensi tanaman selah ataupun tanaman semusim, yaitu tanaman ubi. Kita sekarang mengikuti tujuan kita dengan memakai namanya tanaman selah ini ataupun diretensikan.
prinsip kita adalah dengan sekarang ini yang sakit itu menurut kami Pak bukan masalah tanamannya atau bukan sawit bibit sawitnya, tapi yang jadi masalah menurut kami adalah tanahnya. Jadi kemungkinan tanaman itu harus diretensikan beberapa saat bahkan mungkin tahunan, sehingga dengan adanya pengolahan tanah yang berulang-ulang seperti kita sekarang mengadakan namanya umpamanya menanam ubi kayu ataupun umpamanya tebu, tanahnya itu kita lakukan pengolahan sampai 3 kali sehingga mengalami namanya penetrasi matahari atau akar-akar itu sampai hilang sehingga inokulum ataupun miselium daripada si Ganoderma tidak mempunyai makanan lagi di tanah tersebut, sehingga dengan kita retensikan beberapa tahun, siklus dari kehidupan Ganoderma di areal itu atau di tanah itu mungkin akan semakin semakin mengecil atau tidak akan bertumbuh besar. Dan tujuan kita juga setelah kita retensikan beberapa lama, kita akan mungkin memakai namanya yang sekarang sudah ada M3GANO, mengembalikan tanah itu dengan memakai pupuk-pupuk organik, sehingga kita mengembalikan masa dari tanah itu seperti masa-masa dulu sebelum kita tanami tanaman sawit. Nah inilah mungkin upaya kita, tapi kami terhalang oleh dengan namanya regulasi. Sehingga dengan pemerintah daerah, dengan kita mengadakan namanya cara ini sering menjadi hambatan untuk mengatasi yang tujuan notabene kita adalah untuk mengatasi Ganoderma. Walaupun tanaman selah ataupun tanaman musiman ini ada yang menyatakan seperti ubi. Di ubi itu juga akan ada Ganoderma karena dia mengandung glukosa dan lain-lainnya. Tapi kami ada berkeyakinan jika dilakukan berulang-ulang dengan pengolahan tanah yang berulang-ulang dan penetrasi matahari yang juga setiap pencangkolan, mungkin itu akan meminimalisasi daripada perkembangan Ganoderma. Inilah kira-kira apakah, pertanyaannya Pak, hanya pertanyaan satunya aja, apakah dengan tanaman musiman ini dilakukan akan juga nanti bisa mengendalikan Ganoderma? Itu aja Pak, terima kasih. Oke. Langsung aja udah di capture sama Pak Agus. Terima kasih Pak, ini sharingnya luar biasa. Ini seharusnya panitia mengundang Pak Arnold ini sebagai pembicara ini. Karena pengalamannya luar biasa. Dan ini memang apa yang disarankan pembicara-pembicara yang lain untuk di ripping, di apa tadi kan menggunakan beberapa MTGANO, Trichoderma semua sudah. Memang harus diteliti satu persatu Pak. Nanti kami sarankan. Kalau yang masalah ini Bapak belum berhasil, Bapak kurang satu Pak. Bapak kurang doa sama kasih anak yatim Pak dengan sekitarnya. Kemudian kalau untuk mengendalikan yang lain tadi, Bapak datanya sangat bagus. Yang kedua, wah udah bahaya Pak, 4,4%. Iya, kalau itu diprediksi setiap tahun menggunakan MTGANO 2%, sudah dihitung nanti sudah berapa habisnya sudah bisa dihitung nanti bisa 60%, 70%. Oke, benar. Oh ya, terima kasih Pak. Nanti seminar lagi itu lagi Pak, bagus ini. Ya. Kemudian yang menarik adalah Bapak menggunakan tanaman selang, ubi kayu. Oh, ini waktu itu Bapak kontak saya dari izin katanya. Kebetulan saya sering bikin video. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau lihat di YouTube saya jangan heran ya. Jadi silahkan di subscribe Pak. Ini kan promosi. Kemudian luar biasa. Memang secara teori Pak di fitopatologi mengganti inang atau rotasi itu atau bahasanya langkah 1000 Pak sebetulnya. Melarikan diri sebetulnya. Tapi ini bagus. Bapak menggunakan ubi kayu, memang kata orang itu rakus hara. Kemudian Bapak pernah tebu ya Pak ya? Pak tebu nanti untuk belum Pak. Ini ada pengalaman yang di Rejo Satu Dewi mungkin ya kalau nggak salah itu diganti dengan tebu. Hasilnya bagus. Bapak sampai tiap tahun pupuknya luar biasa.
hasilnya dipanen oleh tebu. Bagus, untungnya lebih banyak. Ternyata masalahnya bukan di situ, kebijakan tadi. Bapak HGU-nya untuk sawit. Nah ini masalahnya. Bapak capek dipunggal panggil terus. Nah ini urusan yang lain lagi. Kalau di rumah belum selesai dipanggil lagi. Jadi saya setuju dengan Bapak. Nah jadi balik lagi ke masa sebelum tanam. Artinya apa? Kesehatan tanaman. Pasti itu kekayaan mikrobiologinya sangat bagus, cacingnya sangat banyak dari cerita cacing, kemudian bahan organiknya melimpah, silakan tambah bahan organik yang ada pasti sehat. Saran saya ya bisa sampai 10 tahun Pak, Bapak punya kebun banyak kan Pak? Jadi dirotasi terus, nanti balik lagi sudah sehat lagi. Nah gitu, jadi secara teori bagus, jadi beberapa contoh sudah dilaksanakan Pak. Kalau urusan yang dipanggil-panggil, Bapak urusan sendiri ya. Saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Agus. Ya, menyuruh tangan jatuh ya. Ya, cukup. Terima kasih Pak Agus, luar biasa membuat kita